Kata beliau bahwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 martabat. Jadi setelah dijelaskan tentang penjelasan muallif, kemudian kita ambil bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam jihadun nafs. Yang pertama kata Ibnul Qayyim ini, jihad melawan nafsu ini ada 4 martabat. Yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Tidak ada di buku itu. Yaitu, dia harus berjuang untuk mempelajari yang hak ini. Ini perlu perjuangan. Melawan hawa nafsu. Jadi kita dalam menuntut ilmu, tidak bisa santai saja. Harus berjuang sampai mendapatkan yang hak itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu tidak sembarangan. Antum lihat bagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya menerima wahyu. Kemudian pernah Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Rasulullah pernah menerima wahyu sampai jatuh dari untanya. Kemudian juga sahabat ketika mempelajari atau menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Arti ketika Rasul menyampaikan firman Allah, itu banyak tantangannya. Untuk mempelajari yang hak itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita kemudian diam saja atau santai saja, nanti ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa. Seperti itu. Kita lihat lagi sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis jalan dari Madinah ke Mesir. Abdullah bin Unais jalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari satu hadis. Sahabat Ibnu Sirin berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kata seorang tabi'in, inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Untuk mencari yang hak ini perlu perjuangan. Makanya ada istilah yang sering disampaikan, yang dinisbatkan kepada Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sekarang banyaknya ustadz yang didatangkan. Dulu ilmu itu yang datangi. Umat ini mendatangi ustadznya. Murid mendatangi ustadznya. Mereka belajar. Meskipun jauh ditempuh. Dengan perjalanan yang demikian jauh. Untuk mencari yang hak ini. Demikian para sahabat tabi'in. Dan antum lihat juga kisahnya para sahabat yang lain. Bagaimana sahabat jalan dari tempat ke tempat yang lain untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perjuangan untuk menjalankan yang hak. Kita alhamdulillah menjadi muslim. Coba antum simak bagaimana kisahnya Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair, bagaimana perjuangan dia dari Persia menuju ke Madinah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya berat. Salman Al-Farisi sampai ditahan, sampai diikat, kemudian berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sedikit perjalanan sama, tidak sehari 2 hari, tidak setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Salman itu termasuk orang yang paling panjang umurnya dari para sahabat radhiyallahu ajma'in. Paling panjang umurnya 250 tahun. Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan kebenaran. Atau Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi di Mekah. Bagaimana dia berjalan dari Bani Ghifar menuju kepada Nabi. Untuk beriman, untuk mencari yang hak. Itu sampai dia tidak makan lebih dari 30 hari. Di Mekah. Karena pada waktu di Mekah, orang yang beriman kepada Nabi disiksa. Dipukul. Ditimpa dengan batu. Dipecut. Atau dibakar dengan besi. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar tidak makan, cuma minum air zam-zam. Minum air zam-zam selama 30 hari. Kata Abu Dzar, air zam-zam ini betul-betul menyehatkan. Artinya, dengan dia minum air zam-zam itu, sehat badannya. Dan tidak terkena penyakit. Itu yang disabdakan oleh Nabi bahwa zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit
dan sebagai makanan dari segala macam makanan. Kemudian lagi kita lihat bagaimana kisahnya para ulama. Imam Syafi'i bisa mendapatkan ilmu, berjalan, jihad. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sampai dikisahkan seolah-olah Imam Ahmad itu 2 kali keliling dunia untuk mencari ilmu. Apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, apa yang didapat dihafal, kemudian diajarkan. Sampai lebih dari 200.000 hadis dihafal oleh Imam Ahmad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian imam yang lainnya, Imam Bukhari, begitu juga dari satu tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat seseorang itu mau jadi seorang yang alim, ia berjuang, tidak bisa diam saja kemudian jadi orang yang alim. Atau kita mau berilmu, tidak bisa tanpa perjuangan. Jadi harus kita berjuang. Sebagaimana kita berjuang untuk kehidupan, kita juga harus berjuang untuk menuntut ilmu yang hak ini. Itu kalau jalan-jalan sedikit saja sudah malas, ini keterlaluan. Dari tempat-tempat yang lain sudah ramai. Tempatnya jauh, hujan, nggak ada kendaraan. Bagaimana dulu para sahabat Ridwanullah alaihim berjalan kaki untuk mendapatkan yang hak itu? Tapi sekarang baru nggak ada mobil, ribut. Jauh sedikit, ribut. Sampai dalam masalah yang lain yang untuk kepentingan dia sendiri, itu dia tidak pikirkan. Ini satu kelemahan iman yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka itu yang dikatakan zalil umat Islam oleh Rasulullah. Umat Islam ini mengalami kehinaan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama itu harus kita berjuang mendapatkan yang hak. Karena tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu yang hak. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mengamalkan Islam ini. Jadi kita mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Jadiha ala ilmi ba'da ilmi. Kita memperjuangkan, mengamalkan Islam ini perlu perjuangan. Ya, kadang-kadang dalam mengamalkan Islam ini ya banyak celaan, cemoohan, kemudian juga kadang-kadang kita letih atau banyak halangan dan segala macam, itu harus kita perjuangkan. Yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan Islam ini. Perlu jihad. Tidak bisa kita diam. Untuk mendakwakan Islam tidak bisa kita diam. Kita ingat bahwa kalau kita mengatakan Allah itu hak, Islam itu hak, berarti yang lain selain Islam batil. Sekarang kita lihat perjuangan orang Islam dengan orang-orang kufar. Jauh bedanya. Orang kufar, apa kata Quran? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Itu perjuangan mereka. Dan mereka tidak berhenti untuk memurtadkan kamu. Selalu demikian, semampu mereka. Itu kata Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Mereka terus berusaha untuk memerangi kamu. Sampai umat Islam ini murtad. Itu dari kufar, dari Nasara, dari Yahudi. Jelas ayatnya walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadang-kadang lupa umat. Saya ingatkan lagi dengan ayat-ayat seperti ini, kita nggak boleh diam. Kadang-kadang kita pernah lagi semangat, ya, apakah ikut ngaji, apakah ikut daurah. Setelah itu lupa lagi. Lama kita nggak bangkit lagi. Seolah kita nggak ada tantangan. Umat ini tidak ada tantangan. Padahal perjuangan harus terus. Kalau mereka bisa memurtadkan 1.000 orang, 2.000 orang, kenapa kita nggak bisa mengislamkan orang-orang atau teman kita yang dekat dengan kita? Atau kita minimal kita ajak ngaji mereka sampai mereka tahu yang hak. Kenapa nggak bisa? Padahal umat Islam banyak. Di kampung kita, di kantor kita, kenapa nggak ada perjuangan? Ini harus. Kalau mereka berjuang, belum lagi ini dari segi orang-orang kufar, ya, belum lagi dari firqah-firqah yang sesat. Kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam ini ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal mereka firqah yang sesat. Ada di sekitar kita. Ya, adanya Ahmadiyah, pernah dengar? Ada Syiah, ada Islam Jamaah, ada lembaga kerasulan, ada kelompok ini, kelompok sekian banyak. Mereka berjuang, tidak berhenti, siang dan malam. Nah, kita kalau untuk mencari yang hak harus berjuang juga. Kalau tidak, kita mungkin masuk ikut mereka,
Wa illa kita murtad atau kita cinta kepada dunia. Tinggal pilih. Na'udzubillah. Dan semuanya berbahaya. Cinta kepada dunia, tidak mengaji, tidak berdakwah, bahaya. Quran banyak mengancam. Kemudian ikut kepada kufar sampai murtad, berbahaya. Dunia susah, akhirat masuk dalam neraka. Ikut kelompok yang sesat, juga terkena ancaman neraka. Karena hidup ini tidak bisa kita diam saja, harus ada perjuangan. Makanya kata para ulama, harus kita berjuang mendakwahkan Islam ini. Teman-teman kita, keluarga kita, itu harus kita ajak mereka agar mereka menerima Islam ini dengan benar. Enggak boleh diam. Kemudian yang keempat, kita berjuang dengan kesabaran yang tadi sudah saya jelaskan. Kita berjuang dengan kesabaran yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim tentang masalah mujahadah, tentang perjuangan melawan hawa nafsu ini. Menuntut ilmu, mengamalkan, berdakwah, dan sabar. Ini yang mungkin diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku ini, yaitu mengambil apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim ini jauh masanya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab.